Shalom kasih Kristus, kiranya damai sejahtera Tuhan melingkupi saudara dan kita semua. Tetaplah melekat dalam Tuhan melalui renungan ini agar firman-Nya menguatkan dan meneguhkan hati kita. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Biarlah hari ini kami dipenuhi dengan satu kehidupan yang kokoh dan kuat karena firman Tuhan. Dan lewat firman-Mu Tuhan, iman kami semakin matang, iman kami semakin dimantapkan Tuhan, sehingga kami tidak mudah lagi digoyahkan, di mana kami memiliki satu keyakinan yang kuat bahwa Tuhanlah segala-galanya dalam kehidupan kami. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan, hari ini bertema mendua hati. Yakobus 4 ayat 8, demikian firman Tuhan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ayat yang baru kita dengar berbicara tentang orang yang mendua hati. Artinya orang yang mempunyai pikiran bercabang. Orang seperti ini adalah orang yang tidak memiliki pendirian yang kokoh, yaitu mudah goyah, di mana kesetiaannya diragukan. Waktu awal Tuhan menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa, Tuhan menghendaki mereka mempercayai dan mengasihi Dia saja. Tetapi iblis mempengaruhi hati Hawa dengan harapan Hawa mendua hati, di mana kesetiaan dan perhatiannya tidak terfokus kepada Allah. Karena iblis mempunyai strategi lain setelah membuat Hawa mendua hati, yaitu agar manusia, yaitu Adam dan Hawa, melanggar perintah Tuhan. Kasih Kristus, kita tahu sekalipun manusia jatuh dalam dosa, Tuhan memberikan jalan keluar, bahkan mencari mereka. Setelah kejatuhan pun, Tuhan tetap membuka diri untuk berkenan ditemui, bahkan sampai merendahkan diri menjadi sama dengan manusia, semata agar manusia tetap percaya dan mengasihi Dia. Namun, sekalipun Tuhan sudah berbuat demikian, manusia masih tidak mempunyai kesadaran penuh. Ayat yang kita dengar di awal renungan ini menunjukkan peringatan keras kepada orang yang mendua hati, yaitu mereka yang mengaku percaya tetapi juga masih hidup dalam dosa. Pikirannya bercabang, ingin mentaati Tuhan tetapi juga ingin mengikuti dunia. Model manusia seperti ini Tuhan Yesus menyatakan firman-Nya dalam Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kasih Kristus, apa yang ditegaskan Yesus sangat jelas. Pengabdian kita kepada Allah harus total dan tidak setengah-setengah. Tidak boleh mendua hati atau terbagi-bagi. Tidak boleh disamakan dengan dunia, apalagi ditempatkan lebih rendah. Tidak boleh bercabang-cabang. Kita memang harus bekerja, mencari nafkah untuk menghidupi keluarga dan diri kita sendiri. Namun itu bukanlah hal yang paling utama, karena jika kita fokus kepada harta, cepat atau lambat kita akan menjadi budak harta. Bila khawatir akan kondisi keuangan kita, tidak harus menjadi panik dengan bekerja tanpa memikirkan waktu. Saya mengatakan seperti ini bukan menganggap bekerja itu kurang penting, melainkan kita harus terlebih dahulu mencari Tuhan, karena Tuhanlah yang menyediakan segalanya. Dalam Matius 6 ayat 31 sampai dengan 32 mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tuhan tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita. Dalam Matius 6 ayat 33, Tuhan Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi
kita justru harus mendahulukan atau memprioritaskan untuk mencari kerajaan Allah. Itu artinya tidak mendua hati, melainkan menomorsatukan Tuhan dalam kondisi atau situasi apapun. Kasih Kristus, bila kita menempatkan Tuhan di atas segala sesuatu yang kita lakukan atau kerjakan dan memuliakan Tuhan lebih dari apapun, tidakkah itu indah? Tuhan begitu mengasihi kita. Dan Daud dalam Mazmur 8 ayat 4 sampai dengan 5 mengatakan, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Tuhan sudah memperlakukan kita sedemikian rupa. Masihkah kita mau mendua hati? Sekarang coba cek dan pastikan dalam hidup kita, apakah Tuhan adalah satu-satunya yang menjadi fokus utama pengabdian kita? Hamba tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Yang mana yang kita pilih? Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna, membangun pribadi bermakna, dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Pimpin kami supaya kami terus memiliki kemantapan di dalam Engkau Tuhan, sehingga kami tidak mendua hati dalam pengiringan kami kepada Engkau. Engkaulah satu-satunya, Engkaulah yang menjadi penguasa dalam hidup kami. Kuasailah hidup kami, pikiran kami, dan perkataan kami, sehingga kami menyukakan Engkau Tuhan dalam setiap saat. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.